Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kuliah Ekonomi Umum, pertemuan ke-13 tentang kebijakan fiskal. Saya, Dedi Budiman Hakim, dosen Departemen Ilmu Ekonomi. Bab ini kita akan bicara mengenai kebijakan pemerintah dalam upaya mencapai target pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi. Fiskal policy adalah bagian dari kebijakan di ekonomi makro, di mana domainnya adalah pihak eksekutif, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan kalau di Indonesia. Relevan dan kuliah ke-13 karena saat ini kita, Indonesia dan dunia sedang menghadapi pandemi coronavirus atau yang disebut dengan COVID-19 atau COVID-19, di mana pemerintah pada saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan belanjanya, government expenditure, dalam konteks menangani berkembangnya pandemi COVID-19. Nah, government expenditure atau kita gunakan dengan notasi G adalah bagian dari fiscal policy. Kebijakan fiskal itu akan memengaruhi agregat demand. Kita ingat dalam kuliah sebelumnya ada dua kurva, yaitu AD dan AS. AD adalah aggregate demand atau permintaan agregat, dan agregat supply atau penawaran agregat. Nah, pertemuan antara AD dan AS itu akan menghasilkan keseimbangan ekonomi pada Y, pada GDP real, dan pada tingkat harga P. Nah, fiscal policy itu akan bergeser kurva AD. Kita ingat AD itu ya terdiri dari komponennya adalah, masih ingat di mana itu ada di pihak konsumsi, konsumen, rumah tangga C, juga permintaan di pengusaha, perusahaan, I, investment, dan permintaan pemerintah, belanja pemerintah, G, government expenditure, dan permintaan di luar negeri. Ya, jadi ada ekspor, namun juga harus dikoreksi dengan jumlah impor, maka muncullah istilah net trade atau NX. Nah, fiscal policy karena G bagian dari AD, maka tentunya fiscal policy G itu yang kita akan bahas sekarang itu akan bergeser kurva AD. Dan juga ada kebijakan fiskal lainnya adalah tax yang kita kenal di Indonesia, ada PPH, pajak penghasilan, itu tax kepada individu maupun badan, dan juga ada pajak yang kita kenal dengan pajak PPN, pajak pertambahan nilai, yang mempengaruhi di pasar barang atau pasar jasa, karena setiap transaksi akan dikenakan pajak PPN. Nah, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi atau GDP atau Y atas kebijakan fiskal, terutama G, kita akan bahas dalam istilah konteks multiplier, nilai pengganda. Kenapa? Karena setiap belanja pemerintah itu akan bergeser. Pertama adalah G, pertama akan bergeser AD, kemudian ada bergeser, tentunya ada efek terhadap konsumsi rumah tangga. Sehingga dampak dari G itu tidak hanya sampai G, juga berdampak terhadap konsumsi rumah tangga. Sehingga tambahan output, tambahan GDP akan lebih besar daripada jumlah G, jumlah belanja pemerintah. Itu akan kita bahas. Kemudian kita akan coba diskusikan, karena bagaimanapun pemerintah harus menstabilkan ekonomi, dan pada saat ini
kita tahu bahwa sedang mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19, di mana pemerintah daerah atas izin dari Kementerian Kesehatan melakukan kebijakan PSBB, maka banyak sektor yang mengalami kontraksi, banyak di PHK, kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, bisnis tidak berkembang sehingga ekonomi mengalami kontraksi atau penurunan, maka pemerintah di situ turun tangan melakukan kebijakan. Jadi akan kita bahas adalah apa argumen yang pro dan argumen yang tidak setuju dengan kebijakan stabilisasi ekonomi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, hubungan antara fiscal policy dan AD itu adalah akan memengaruhi aggregate demand. Nah, dua komponen fiscal policy adalah G, government expenditure, dan pajak, tax. Nah, jika G meningkat, jika pemerintah meningkatkan belanjanya, misalkan untuk infrastruktur, untuk jalan, untuk pelabuhan, gedung, rumah sakit, pasar, pendidikan, kesehatan, maka akan bergeser kurva AD. Nah, di gambar ada kurva AD1 yang biru, dengan adanya G akan bergeser kurva AD ke sebelah kanan. Ya. Pergeseran AD ke kanan yang disebut dengan expansionary fiscal policy, ekspansif, itu tidak hanya karena tambahan G, juga karena ada penurunan di tarif pajak. Jadi bukan pajak nilai tapi tarif pajaknya. Dengan pajaknya berkurang tarifnya, maka ada tambahan konsumsi di masyarakat, maka akan bergeser kurva AD ke sebelah kanan. Sebaliknya, jika pemerintah mengurangi G atau menaikkan tarif pajak T, sehingga ekonomi akan kontraksi, akan bergeser kurva AD ke sebelah kiri. Kita lihat AD1 bergeser ke AD3, maka ekonomi yang asalnya adalah di Y1, maka kontraksi ke Y3. Nah, itu adalah contractionary fiscal policy atau kontraksi. Kontraksi adalah pengerutan atau penurunan tingkat output atau ekonomi tumbuh negatif. Itulah jenis dari atau dampak dari fiscal policy. Satu yang expansionary fiscal policy bergeser AD sebelah kanan, maka Y akan tumbuh, akan meningkat. Sebaliknya, jika G turun atau tarif T naik, akan bergeser kurva AD ke sebelah kiri atau disebut dengan contractionary fiscal policy, maka output akan berkurang, akan turun, atau istilahnya ekonomi sedang kontraksi. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana kondisi makroekonomi Indonesia, yang kita gunakan data APBN tahun 19. Nah, kita lihat ya, tax ratio. Nah, tax ratio adalah jumlah pajak yang diterima oleh negara dibanding dengan GDP, itu berkisar antara 14,4 sampai 11,9% dari GDP. Jadi kalau GDP-nya 100, berarti pemerintah mendapatkan pajak senilai 11,4 sampai 11,9 unit, karena kita menggunakan basis 100. Pemerintah juga mendapatkan penerimaan non pajak disebut dengan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu nilainya antara 1,8 sampai 2,1% dari GDP. Jadi kalau kita jumlahkan ya, penerimaan pemerintah di pajak dan non pajak, maka berkisar antara 13,2 sampai
14%. Itu adalah penerimaan pajak di Indonesia. Nah, karena biasanya belanja pemerintah itu selalu lebih rendah dari penerimaannya. Karena G-nya penerimaannya G-nya pengeluarannya, T-nya adalah penerimaannya. Jika G melebihi T, maka negara mengalami defisit anggaran. Defisit adalah jika G melebihi T. Kalau surplus, jika T melebihi G-nya. Kalau balance anggaran berimbang adalah G-nya sama dengan T-nya. Nah, tahun 19 dari APBN mengalami defisit sebesar 1,6 sampai 1,9% dari GDP-nya. Itu yang diatur oleh negara undang-undang mengatur berapa besar public defisit terhadap GDP-nya. Nah, karena defisit itu dibiayai oleh hutang itu bisa berupa hutang ke domestik atau hutang ke luar negeri dalam bentuk obligasi, maka total hutang yang ada di pemerintah debt ratio itu antara 28,8 sampai 29,2% dari GDP. Hutang itu sebetulnya ada hutang publik, hutang swasta, Jadi itu dengan debt ratio. Itu adalah data fiskal berdasarkan postur APBN tahun 2019. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa perubahan G itu akan menggeser AD. Tapi tidak selesai atau tidak berhenti pada Y pertama, karena contoh begini, ketika pemerintah belanja, maka ada orang yang bekerja di proyek pemerintah. Ada perusahaan yang terlibat dalam proyek pemerintah. Nah, di situ ada pekerja. Pekerja adalah rumah tangga. Sehingga rumah tangga mendapatkan penerimaan dengan bekerjanya, tenaga kerja yang disuplai oleh rumah tangga itu bekerja pada proyek pemerintah, maka pekerja itu akan belanja lagi. Nah, jadi kita bisa membayangkan dengan G pertama meningkat, maka output atau delta Y sebesar delta G. Karena ada masyarakat yang bekerja di sektor pemerintah, di proyek pemerintah, maka atau juga ada perusahaan yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di proyek pemerintah, berarti ada peningkatan konsumsi dari masyarakat. Dengan demikian, perubahan Y tidak berhenti pada Y pertama, juga akan bertambah pada Y yang kedua. Nah, jadi besarnya delta Y sekarang akan lebih besar dari delta G. Maka rasio antara delta Y per delta G itulah disebut dengan multiplier atau pengganda. Nah, secara grafiknya adalah ketika ada G yang meningkat, di sini misalkan ada 20 billion G, maka pertama ekonomi akan meningkat nilainya sebesar 20 billion dolar. Jadi AD1 ke AD2. Nah, delta Y-nya Y2 minus Y1 sebesar 20 billion dolar. Itu efek dari inisial tambahan dari G-nya, delta G-nya. Saya katakan tadi, karena ada masyarakat yang bekerja di proyek pemerintah, ada perusahaan yang juga bergerak di proyek pemerintah, sehingga ada tambahan income di rumah tangga. Rumah tangga belanja lagi dari bagian pendapatan tersebut, maka sekarang ekonomi tumbuh lagi, sehingga
AD bergeser ke AD3. Nah, output ekonomi sekarang tidak berhenti di Y2, tapi di Y3. Pertanyaannya adalah berapa besar delta Y-nya akibat delta G-nya. Nah, saya katakan tadi bahwa ada sebagian masyarakat yang bekerja di proyek pemerintah. Nah, pendapatannya itu dibelanjakan. Nah, fraksi dari total pendapatan untuk belanja disebut dengan MPC. MPC adalah Marginal Propensity to Consume atau MPC. Jadi MPC atau Marginal Propensity to Consume adalah bagian dari ekstra pendapatan yang dibelanjakan. Itu adalah MPC. Nah, bagaimana kita menghitung angka multiplier, angka pengganda? Tadi saya sampaikan jika ada delta G, maka delta Y akan meningkat sebesar delta G itu sendiri. Tapi karena ada yang terlibat dalam proyek pemerintah, yaitu tenaga kerja, maka tenaga kerja mendapatkan pendapatan, sebagian pendapatan dibelanjakan. Nah, kata sebagian dibelanjakan adalah MPC. Jadi ada tambahan konsumsi baru. Jadi sekarang kita bayangkan di persamaan Y sama dengan C plus I plus G plus NX, maka delta Y sekarang itu tumbuh karena tambahan delta G dan delta C. Ya, kita pertama di sini asumsikan I investasi dan net export adalah tidak berubah atau konstan. Nah, delta C adalah fraksi dari perubahan pendapatan. Maka delta Y sama dengan MPC kali delta Y. Nah, delta C sama dengan MPC kali delta Y plus delta G. Nah, sekarang kita keluarkan ya secara aljabar, kita pindahkan itu posisinya ya. Delta Y dikurangi MPC kali delta Y sama dengan delta G. Saya ulangi lagi ya. Kita pindahkan variabel yang mengandung delta Y ke kiri, jadi delta Y dikurangi MPC kali delta Y sama dengan delta G, maka kita cari persamaan baru, delta Y sama dengan delta 1 dibagi 1 minus MPC kali delta G. Nah, 1 dibagi 1 minus MPC itulah disebut dengan multiplier. Nah, sekarang kita bisa melihat dari hubungan tersebut, delta Y sama dengan 1 dibagi 1 minus MPC kali delta G. Semakin besar MPC, semakin besar fraksi pendapatan yang dibelanjakan, maka semakin besar pula dampak fiskal polusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena semakin besar MPC, semakin besar yang dibelanjakan akan menggerakkan ekonomi, dia tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sebagian kecil dibelanjakan, maka kita bisa membuat kesimpulan semakin banyak belanja masyarakat, maka efek atau dampak dari fiskal polusi akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itulah disebut dengan multiplier. Nah, tadi kita lihat ya bahwa delta G itu akan meningkatkan delta Y. Namun ada yang menarik di sini ya, walaupun fiskal polusi itu akan bergeser AD ke sebelah kanan. Nah, apa yang terjadi? Karena AD bergeser sebelah kanan, ya, ada dampak negatif yaitu
R atau cost of capital atau suku bunga akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena dengan ekonomi tumbuh, maka akan menggerakkan harga-harga, termasuk harga dari modal atau suku bunga atau cost of capital. Nah, apa dampaknya? Nah, kita ingat hubungan negatif antara R dengan I, maka jika R-nya tinggi akibat ada fiskal policy, ada kebijakan fiskal yang ekspansif, maka karena relasi R dengan I negatif, dengan demikian R meningkat, investasi akan berkurang. Nah, karena R meningkat, I-nya turun, maka ada proses adjustment, proses penyesuaian ekonomi. Ada bergeser ke kiri, maka sekarang kita lihat ekonomi itu tidak sepenuhnya yang kita bayangkan delta G ya sama dengan delta G berdampak terhadap delta C, jadi delta Y sama dengan delta G plus delta C, tapi ada efek dari I yang turun karena R-nya meningkat, maka sekarang AD akan bergeser sedikit ke kiri. Nah, efek peningkatan R akibat fiskal policy yang ekspansif tadi, R-nya meningkat, I-nya turun, ada bergeser ke sebelah kiri, maka proses tadi atau kondisi tadi disebut dengan crowding out effect. Itu adalah istilah untuk menjelaskan bahwa ada dampak negatif dari fiskal policy yang ekspansif tadi. Nah, ini gambarnya, ya gambarnya crowding out effect tadi begitu. Nah, di sebelah kiri adalah keseimbangan di pasar uang MS dan MD. MS dan MD. MS money supply, MD money demand. Sebelah kanan adalah keseimbangan AD. Ya, anggaplah di sini AS belum ada gitu ya. Nah, Y1 kondisi awal. Kondisi awal. Kemudian ada G meningkat, AD bergerak ke AD 2 ya, AD 2. Nah, AD 2. Nah, karena tadi kita paham bahwa ketika AD meningkat ke kanan efek dari G, nah ternyata akan meningkatkan R. Nah, R meningkat di R1 ke R2. Nah, ke R2 ya. Itu efek dari permintaan uang yang meningkat. Nah, kenapa ada permintaan uang yang meningkat? Karena ketika ada proyek pemerintah belanja banyak, maka terjadi peningkatan atas permintaan uang karena orang belanja proyek menggunakan uang, maka permintaan atas uang meningkat. Nah, dalam konteks ekonomi, ketika permintaan meningkat akan berdampak negatif terhadap harga. Nah, inilah harga adalah harga modal R2. Nah, R2 itu adalah tadi kita pernah diskusikan sebelumnya. R2 adalah cost of capital, suku bunga yang meningkat. Nah, suku bunga meningkat akan direspon negatif oleh investasi. Maka sekarang terjadilah pergeseran lagi tuh, ekonomi itu tidak langsung berhenti di AD2, tapi terjadi pergeseran ke AD3. Itu adalah proses terjadinya crowding out effect. Nah, tadi kita cerita mengenai fiskal policy dari sudut belanja pemerintah. Fiskal policy yang ekspansif juga terjadi jika pemerintah mengurangi rate pajak. Jadi tarif pajaknya dikurangi. Nah, di sini jika tarif pajak dikurangi, jadi pajak penghasilan itu dikurangi tarifnya, berarti ada tambahan pendapatan rumah tangga. Kalau misalkan pajak 10, income 100, maka ada uang yang siap dibelanjakan 90.
itulah disposable income. Nah, sekarang pemerintah menurunkan pajak jadi 5%. Berarti sekarang income yang siap dibelanjakan akan berubah dari 90 menjadi 95. Nah, itu adalah efek dari penurunan tarif pajak atau tax cut. Tax cut. Nah, apa dampaknya? Nah, karena sekarang ada tambahan penerimaan pendapatan, dampak dari penurunan tarif pajak berarti ada tambahan konsumsi. Tambahan konsumsi itu akan bergeser kurva AD ke sebelah kanan. Lagi-lagi ya, berapa besar dampak terhadap Y-nya, delta Y-nya sangat tergantung kepada angka multiplier dan crowding out effect. Nah, itu adalah dalam konteks bagaimana pajak bisa memengaruhi keputusan rumah tangga untuk belanja. Karena sekarang pajak dikurangi berarti secara nominal ada peningkatan, ada tambahan pendapatan di rumah tangga dan itu akan dibelanjakan. Berapa belanjanya tergantung kepada berapa MPC-nya, ya, tergantung kepada marginal propensity to consume. Dan berapa besar terhadap delta E-nya juga tergantung kepada sejauh mana respon I terhadap perubahan R. Nah, hal lain yang perlu kita pelajari, perhatikan adalah apakah rumah tangga memahami pajak itu temporer atau permanen. Nah, ini perlu juga kita bahas. Pemerintah itu menentukan pajak apakah akan permanen atau temporer. Nah, permanen tax cut. Nah, jika ternyata pemerintah itu menetapkan pajak itu adalah permanen, maka ada efek positif yang dipahami oleh rumah tangga, berarti akan ada tambahan income yang permanen karena sifatnya permanen, ya. Jadi 5% terus begitu 5%. Atau pemerintah hanya sesaat saja. Nah, itu adalah temporer. Ya, jadi tergantung kepada persepsi dari rumah tangga apakah kebijakan itu permanen atau temporer. Nah, dalam jangka pendek, ya, efek dari fiskal policy itu yang sudah kita diskusikan itu hanya memengaruhi agregat demand. Jadi delta G akan bergeser AD ke sebelah kanan. Delta G akan merubah keseimbangan baru, yaitu akan terjadi pertumbuhan ekonomi delta Y. Berapa besar delta Y tergantung kepada MPC-nya. Oke. Namun bisa saja fiskal policy itu juga memengaruhi agregat supply. Nah, kita ingat ada dua kurva, ya, AD dan AS. AD itu permintaan di G, I, C dan NX, I, G, NX, ya. Nah, supply itu dari sudut pandang perusahaan sekarang, proses produksi di perusahaan-perusahaan. Nah, apa yang terjadi jika pemerintah menurunkan tarif PPh? Nah, ini efek psikologis, ya. Jika pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan, maka ada insentif, ada semangat baru di pekerja, ya. Untuk bekerja lebih banyak. Nah, menarik di sini, ya. Ketika pajak PPh diturunkan, berarti ada motivasi pekerja untuk bekerja terus, ya kan? Mengurangi leisure time, mengurangi waktu untuk senang-senang, gitu kan, ya. Nah, ketika ada curahan waktu bekerja lebih banyak dari sebelumnya, maka kita paham dalam ekonomi, berarti L-nya meningkat, L adalah labor demanded yang bekerja, maka otomatis jika L meningkat, output akan meningkat. Tentunya di sini kita paham, ya,
ketika outputnya meningkat, jasa maupun barang dari tambahan curahan jam kerja pekerja itu akan meningkatkan jumlah produk di pasar. Nah, kita cerita semua sektor berarti akan menggeser AD ke sebelah kanan. Ya, AD sebelah AS sebelah kanan karena AS adalah agregat supply. Nah, itu yang menarik. Jadi sebetulnya ya efek dari tax cut itu ya tidak hanya menggeser AD juga akan menggeser AS. Nah, dalam konteks ekonomi mikro ya efeknya disebut dengan supply siders. Jadi dari sudut supply pergeseran AS sebagai respon dari tambahan curahan waktu pekerja. Nah, pekerja mendapatkan berita baik dari adanya pemotongan PPh, pajak penghasilan, maka akan ada insentif untuk bekerja terus karena akan meningkatkan pendapatannya. Jika L meningkat, maka akan meningkatkan goods and services sehingga AS akan bergeser sebelah kanan. Demikian juga government expenditure juga akan bergeser agregat supply. Bagaimana caranya? Jika pemerintah spending belanja untuk infrastruktur, untuk jalan. Nah, ketika jalan dibangun oleh pemerintah, maka terjadi perbaikan kualitas jalan. Dengan jalan bagus akan meningkatkan produktivitas bisnis. Jalan lancar, proses transportasi lancar, maka akan meningkatkan produktivitas bisnis. Dengan demikian, jasa dan barang meningkat diproduksi, efeknya adalah AS bergeser sebelah kanan. Namun kita ingat membangun jalan itu dampaknya enggak hari ini, enggak tahun ini, juga akan terasa 2-3 tahun ke depan. Membangun jembatan, membangun jalan, pelabuhan itu dampaknya enggak sekarang, tidak sekarang, akan terasa pada waktu yang akan datang. Nah, jadi efeknya mungkin bersifat jangka panjang. Jadi efek dari fiscal policy yang G tentang untuk belanja infrastruktur terhadap supply agregat itu dampaknya atau sifat adalah jangka panjang. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana fiscal policy mengaruhi agregat demand, ya, slightly menggerakkan juga agregat supply. Nah, kita ingat ekonomi itu bisa up and down, jadi bisa fluktuasi, bisa resesi. Seperti sekarang, ya, kita mengalami kontraksi resesi karena pandemi COVID-19. Nah, jika proses penurunan ekonomi sekarang itu ya kapanpun kontraksi ya, namun policy maker ya mungkin di sini adalah pemerintah do nothing, tidak berbuat apa-apa, nanti akan menyebabkan ekonomi semakin tidak atau banyak ketidakpastiannya atau akan turun. Dan adalah akan destabilizing bisnis, pekerja dan konsumennya jika policy maker do nothing. Nah, proponen adalah yang pro ya. Jadi di sini penting peran pemerintah ya dalam konteks bagaimana menstabilkan atau menurunkan fluktuasi tadi, yaitu turunnya ekonomi. Nah, jika GDP turun di bawah normalnya, alamiahnya, jadi di bawah natural rate-nya, maka harus ada intervensi pemerintah, baik dari sudut dari kebijakan moneter bank sentral maupun kebijakan eksekutif atau fiscal policy. Untuk apa? Untuk mengurangi atau menghindari ekonomi semakin
turun terus. Nah, itu apalah? Itu adalah proponen bagaimana pemerintah harus turun tangan di situ. Sebaliknya, jika GDP-nya naik terus, ya kan, ada efek dari overheating ekonomi, GDP naik terus, ingat GDP naik terus, berdampak negatif terhadap P, maka harus ada upaya mengerem pertumbuhan ekonomi karena apa? Berdampak terhadap inflasi yang semakin meningkat. Maka harus turun tangan pemerintah di sini, ya kan? Gunakan kebijakan contractionary policy to prevent untuk menjaga, menghindari, atau mengurangi inflasi yang berkelanjutan. Nah, itu adalah bagaimana pemerintah harus turun tangan. Namun sebaliknya ada yang kontra juga. Kenapa? Karena ternyata fiscal policy itu harus mendapatkan kesepakatan atau persetujuan parlemen, kongres, kalau misalnya adalah DPR. Nah, seperti sekarang ini Perpu juga sebagai upaya untuk menangani COVID-19 dalam bentuk Perpu harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan pengesahan menjadi undang-undang untuk merubah anggaran yang telah diputuskan. Nah, karena sekarang ada perubahan anggaran, ada proses pergeseran, pajak tengah tercapai, kemudian defisit anggaran semakin meluas, maka pemerintah mengajukan Perpu. Nah, itu butuh pengesahan dari DPR. Itu adalah ternyata memang ada keterlambatan di situ, ya. Jadi bagaimana kita bayangkan proses politik di parlemen untuk mengesahkan pengajuan dari pemerintah itu. Nah, itulah proses politik yang butuh waktu, bisa saja berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Nah, itulah salah satu kendala dalam kebijakan fiskal adanya adalah political lag. Ada proses politik yang cukup butuhkan waktu pada ekonomi sedang turun terus begitu ya. Nah, itu adalah yang against terhadap active stabilization policy. Nah, di negara maju ada yang disebut dengan automatic stabilizer, yaitu adalah suatu kebijakan otomatis ketika ekonomi sedang turun. Nah, automatic stabilizer adalah fiscal policy yang menstimulan, yang menggerakkan ekonomi dengan meningkatkan atau bergeser AD ketika ekonomi sedang mengalami resesi kayak sekarang ini, ya resesi. Nah, tanpa pemerintah harus begitu deliberate, betul-betul effort yang besar begitu ya untuk mengurangi tersebut. Kenapa? Karena ada suatu mekanisme yang otomatis, automatic stabilization atau automatic stabilizer. Di negara maju itu seperti adanya sistem pajak. Dalam kondisi resesi, ya pajak akan turun otomatis ya. Jadi pajak PPh akan otomatis turun. Nah, atau spending pemerintah juga demikian ya. Ketika dalam resesi ya, banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah. Nah, kita sekarang juga sepertinya ada juga ya, sekarang pemerintah ada kartu prakerja, kemudian instrumen lainnya. Kenapa? Karena dalam kondisi resesi pasti banyak yang di PHK. Nah, banyak yang jatuh miskin, maka banyak yang membutuhkan bantuan pemerintah. Nah, karena bersifat otomatis, sehingga resesi itu dapat dihindari. Kenapa? Karena pemerintah secara otomatis menggunakan instrumen T dan G untuk mengembalikan ekonomi pada kondisi sebelum resesi. Di mana instrumen G dan T ini adalah sebagai stimulus dari pemerintah supaya ekonomi bergerak lagi. Itu adalah disebut dengan automatic stabilizer. Nah, itulah inti kuliah pertemuan ke-13. Jadi kita sekarang sudah belajar bagaimana peran dari pemerintah eksekutif dalam menggerakkan ekonomi dengan instrumen G, government expenditure atau government spending, dan instrumen T, jika ekspansif, G meningkat, T turun tarifnya, jika kontraksi, G turun,
T meningkat tarifnya. Nah, besarnya tergantung kepada multiplier ya. Multiplier tergantung kepada MPC dan juga tergantung kepada efek crowding out efek tadi. Kemudian pemerintah juga bisa memberikan stimulus kepada sektor ekonomi ketika ekonomi mengalami resesi. Di negara maju itu ada kebijakan yang sifatnya otomatis. Karena apa? Karena harus cepat turun tangan pemerintah agar ekonomi tidak terus resesi, karena akan menyebabkan ekonomi semakin melemah dan akan menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pendapatannya, ya, PHK dan sebagainya. Nah, itulah disebut dengan automatic stabilizer. Baik, itu kuliah pertemuan ke-13 minggu ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan bahasan terjadinya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan government expenditure atau kebijakan pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.